Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah menjalani bulan suci Ramadan, di mana di siang harinya secara tegas Allah memerintahkan kepada kita melalui surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 183. Ibadah puasa ini tergolong ibadah yang sangat istimewa. Karena apa? Allah secara khusus memanggil kita dengan panggilan huruf nida, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah tidak memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina ghaniyu, wahai orang-orang yang kaya, atau wahai orang-orang yang sabar, atau wahai orang-orang yang senantiasa istiqomah, tetapi Allah mengkhususkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini rahasianya adalah rahasia khusus, bahwa Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu senantiasa wahai orang-orang yang beriman. Itu Allah memanggil kita secara khusus, secara istimewa, wahai orang-orang yang beriman, kemarilah mendekat. Untuk apa ya Allah? Aku beritahu untuk kalian semua. Untuk apa ya Allah? Yaitu untuk mencapai derajat yang tertinggi. Apa itu derajat yang tertinggi ya Allah? Yaitu la'allakum tattaqun. Lalu bagaimana kita bisa mencapai derajat tertinggi itu ya Allah? Yaitu dengan cara kutiba alaikumusiyam. Mari laksanakanlah ibadah puasa bulan Ramadan, yakni ini adalah puasa. Kenapa puasa bulan Ramadan ya Allah? Karena as-saumuli wa ana ajzibi. Saya ulangi, karena as-saumuli wa ana ajzibi. Karena bulan suci Ramadan yang dilaksanakan dengan puasa itu ibadah yang aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi balasannya mungkin tidak bisa kalian hitung wahai umat manusia. Kemudian la'allakum tattaqun, itu adalah derajat yang paling tinggi. Kenapa dengan derajat la'allakum tattaqun? Allah berfirman dalam surat Ali Imran 133, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa niscaya akan aku masukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di bulan suci Ramadan ini wahai pemirsa, kita akan senantiasa mendengar orang-orang para dai yang menyerukan bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu akan merindukan sekali 4 golongan ini. Yang pertama adalah talil Quran, kemudian wahafidil lisan, kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, kemudian yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan. 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa membaca, menghafal atau mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yang suka menjaga lisannya sehingga tetangganya tidak pernah ada yang terganggu dengan lisannya, sahabatnya tidak ada yang tersakiti dengan lisannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Sedangkan kita pada bulan Shaimun atau bulan Ramadan ini senantiasa orang-orang yang berpuasa adalah dalam keadaan lapar, sehingga kita apabila memberikan makan kepada orang-orang untuk berbuka puasa, insya Allah pahalanya menjadikan kita orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir adalah bahwa kita umat manusia yang dikatakan oleh Allah umat-umat yang beriman, manusia-manusia yang beriman, yaitu yang melaksanakan bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, insya Allah orang-orang tergolong yang dirindukan oleh surga. Namun pemirsa, kita jarang sekali mendengar
satu hadis yang lain ini. Jadi hadis yang lain ini lebih dahsyat wahai pemirsa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar?" Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang diharamkan untuknya api neraka? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah, mau. Maka Rasulullah pun bersabda, qala ala kulli hayyin layyin qarib sahl. Di sini tidak memakai wawu, tetapi memakai koma. Artinya ini sifat 4 ini harus dimiliki dalam satu roh atau satu jiwa kita. Yang pertama kata Rasulullah, ala kulli hayyin. Hayyin artinya adalah manusia yang memiliki kelembutan jiwa, manusia yang memiliki keteduhan hati, sehingga siapapun yang ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, semuanya menghormati kita, semuanya teduh di samping atau di belakang kita, di sekitar kita. Itulah orang yang hayyin. Kalau misalkan Ustadz Heri, ya, misalkan Ustadz Heri datang, tiba-tiba para sahabatnya berkata, oh itu Ustadz Heri, Ustadz yang paling kita senangi, ayo kita mendekat, kita beri salam, kita ramah tamah kepada beliau. Itulah orang yang hayyin, ciri-cirinya. Kemudian kalau ada lagi, oh itu Ustadz Heri datang, lebih baik kita kabur. Nah itu termasuk orang, bukan termasuk orang yang hayyin. Karena orang yang hayyin senantiasa sahabat-sahabatnya teduh hatinya, tenang jiwanya ketika berada di sampingnya, tidak pernah dicaci maki olehnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah layyin, yaitu orang yang memiliki tutur kata halus, lembut, ramah, kemudian memiliki sifat pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Apa kata Yahudi itu? Ia mengatakan, "Assam alaika ya Muhammad." Celakalah, mampuslah engkau Muhammad. Maka Aisyah yang berada di samping Rasulullah tidak terima. Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, "Assam alaika wa la'natullah ila akhirih." Kemudian apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, tolong jangan katakan itu." "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar Yahudi itu mengatakan apa kepada engkau?" "Oh, aku mendengar. Tetapi pernahkah engkau mendengar aku mengatakan hal seperti itu?" "Tidak ya Rasulullah." "Maka ikutilah apa yang tidak pernah aku katakan." "Baik ya Rasulullah." Inilah akhlak Rasulullah. Dia adalah orang yang hayyin juga layyin. Kemudian yang ketiga adalah qarib. Apa ini maknanya qarib, Ustaz Rauf? Qarib artinya orang yang senantiasa bersahabat dengan siapapun, tidak pilih-pilih sahabat. Oh itu Ustadz yang baik, aku ingin bersahabat dengannya. Oh itu Pak Haji yang kaya raya, aku ingin bersahabat dengannya. Oh itu Ustadz Heri, Ustadz yang luar biasa, aku ingin bersahabat dengannya. Tidak pilih-pilih gitu. Tetapi ketika ada orang, oh itu orang miskin ahli hutang, kita jangan sampai bersahabat dengan. Tidak seperti itu. Orang yang qarib, orang yang senantiasa bersahabat dengan siapapun, tidak pilih-pilih sahabat, tapi ia adalah orang yang senantiasa mengharap ridho Allah dalam pertemanannya. Kemudian yang terakhir adalah sahl. Ini adalah salah satu sifat yang harus kita miliki. Sahl artinya adalah orang yang mempermudah dirinya dan juga mempermudah orang lain. Ketika datang kepada Anda, "Wahai sahabatku, tolonglah aku. Ini anakku sedang butuhkan biaya yang sangat besar di pondok. Kemudian aku tidak punya apa-apa. Bolehkah aku pinjam uang 1 juta saja, wahai sahabatku?" Maka kemudian Anda, "Sebentar ya, saya masuk ke dalam rumah." Masuklah Anda ke dalam rumah, kemudian Anda ambilkan uang 1 juta. Ini semoga dapat membantu melancarkan apa yang pendidikan anakmu di pondok. Oke. Kemudian setelah itu, ya, ketika Anda didatangi oleh sahabat Anda, "Wahai sahabatku, aku mohon pinjam uang 100.000 saja." "Oh, buat apa?" "Ya, saya kepepet sekali." "Lalu ini kan baru tanggal 5, gajian kan tanggal 1. "Betul." "Kenapa sudah habis? Kamu kerja berangkatnya pagi, kemudian pulangnya sampai malam. Baru tanggal 5 sudah nggak punya uang, sudah mau pinjem. Ya, buat apa? Bagaimana kerjamu?" "Mohon maaf sahabatku, ada nggak uangnya 100.000?" "Mohon maaf, belum ada." Nah, belum ada, tapi kita bentak-bentak orang seperti itu, menyusahkan orang lain. Maka jadilah kita orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Insyaallah
Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Kalau ada dua pilihan, apakah saudara memilih yang pertama, memilih menjadi orang yang dirindukan surga, atau menjadi orang yang diharamkan api neraka menyentuh Anda? Maka pilihlah dua-duanya. Tapi yang lebih utama adalah ketika, ya, secara logika kita, ketika Allah mengharamkan kita masuk ke dalam neraka, maka di akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Artinya Anda akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau Anda dirindukan oleh surga, barangkali Anda masih lama, ya, masih lama direbus, disetrika di dalam neraka. Kemudian barulah 500 tahun bertemu dengan surga. Katanya orang-orang yang puasa, orang-orang yang baca Al-Quran, semuanya itu betul, semuanya itu dirindukan oleh surga. Alangkah baiknya senantiasa kita berdoa, mohon kepada Allah supaya mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah bulan suci Ramadan, bulan suci di mana seluruh amal kebaikan akan dilipat gandakan. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.